Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas bersama anak saya tercinta. Kita akan membahas tentang kenapa banyak mualaf bule di Eropa dan di negara barat. Ya, saksikan videonya selengkapnya. Saudara-saudara sekalian, jadi ada peristiwa atau fenomena yang nyata. Banyak mualaf, banyak orang masuk Islam, bule-bule di negara barat, di Eropa. Kenapa mereka banyak yang masuk Islam? Salah satu jawabannya adalah kitab suci agama Islam, yakni Al-Quranul Karim. Di Al-Quranul Karim ini ternyata memuat suatu fakta sains, suatu fakta saintifik yang mengagumkan. Kenapa saya katakan mengagumkan? Karena salah satu jawaban dari alasan kenapa banyak mualaf bule di negara barat atau Eropa, di antara mereka ada ahli-ahli terkemuka, ahli fisika, kimia, biologi, matematika, obat-obatan, ahli medis. Mereka kuliah S1, S2, S3 dan mereka melakukan suatu penelitian dalam waktu yang lama, biaya yang mahal, dan hasil penelitian mereka ternyata sudah termuat di Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Hal ini mengagetkan mereka. Bagaimana mungkin seorang Arab, seorang nabi yang di daerah gurun pasir, tanpa mendapatkan fasilitas pendidikan S1, S2, S3 dalam disiplin ilmu tertentu seperti fisika, kimia, biologi, kemudian dapat mengetahui fakta sains dan termuat di Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu, tanpa alat-alat canggih, tanpa penelitian. Tentunya hal ini satu, karena dia mendapatkan informasi ini langsung dari Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa banyak mualaf bule yang masuk Islam, karena fakta sains di Al-Quranul Karim. Apa saja fakta sains yang termuat di Al-Quranul Karim? Baik, berikut ini silahkan simak penjelasannya. Saudara-saudara, berikut ini ada fakta sains di Al-Quran surah At-Tur ayat 6. Wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Jadi dikatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lebih bahwasanya di dalam laut itu ada api. Nah, ini fakta sains di Al-Quran. Dan para saintis, para ilmuwan sekitar tahun 90-an melakukan ekspedisi ke dalam bawah lautan, ribuan kilometer di bawah laut. Mereka melakukan ekspedisi dengan kapal selam, ya, dengan teknologi dan alat yang canggih. Mereka menemukan satu fakta sains sesuai di Al-Quran, bahwasanya ada api di dalam lautan. Api itu 200 derajat Celcius lebih, dan api itu tidak mendidihkan atau membuat air laut itu menjadi mendidih. Dan api itu tidak dipadamkan oleh air laut. Mereka hidup berdampingan. Luar biasa, bukan? Jadi seorang yang berasal dari gurun pasir, tidak pernah menyelam dengan kapal selam ke dalamnya lautan, tapi bisa mengetahui fakta ini dan disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Dari mana fakta sains ini? Tentunya dari Sang Pencipta laut dan Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut fakta sains lagi dari Al-Quran Translate. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Baik, saya garis bawahi bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Al-Anbiya ayat 30. Yang menarik adalah fakta sains memberikan bukti dan fakta bahwasanya alam semesta itu dilahirkan dari Big Bang, dari satu titik yang padu. Dan ini sudah disebutkan di Al-Quran. Asal usul alam semesta dari satu titik yang padu yang merupakan Big Bang. Jadi
fisikawan yang mendapatkan hadiah Nobel yang menunjukkan tentang radiasi latar kosmis yang akhirnya menunjukkan bahwa alam semesta ini dari Big Bang, itu adalah Arno Penzias dan Robert Wilson. Mereka berdua mendapatkan hadiah Nobel Fisika yang akhirnya memberikan bukti dan fakta bahwa asal-usul alam semesta dari satu titik yang padu, yakni Big Bang. Satu ledakan, satu titik yang kemudian meledak, tapi ledakan itu tidak menghancurkan, justru menciptakan. Karena ledakan itu sudah didesain. Siapa yang mendesain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situ didapatkan kesimpulan dari mana Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dari satu titik yang padu. Seperti teori Big Bang yang nyata, karena sudah dibuktikan secara ilmiah, tentunya didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu bukti fakta sains yang ada di Al-Quranul Karim. Jadi itulah satu fakta sainsnya. Yang lain, ini adalah fakta terakhir tentang fakta sains yang akan saya informasikan di video ini. Fakta sains terakhir ini adalah bahwasanya Al-Quranul Karim memerintahkan untuk sholat dan untuk sujud. Ternyata dari kacamata sains, dari kacamata ilmu medis atau kesehatan, manfaatnya sangat baik sekali untuk kesehatan ya, perintah sholat dan sujud. Tahukah Anda bahwa ada bagian saraf yang berada dalam otak ternyata tidak bisa teraliri oleh darah kecuali orang tersebut dalam keadaan sujud atau sholat. Posisi jantung yang letaknya berada di dada tidak cukup kuat memompa darah untuk sampai ke seluruh bagian otak. Otak berada di atas, sedangkan jantung berada di bawah. Posisi sujud yang menempatkan kepala berada di bawah dan jantung berada di atas membuat darah mengalir dengan deras ke seluruh bagian otak. Seperti mobil yang bergerak pada jalan yang menurun, akan melaju dengan cepat walaupun tidak digas. Begitu pula dengan darah, mengalir cepat dengan membawa oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh bagian tubuh manusia. Inilah salah satu manfaat sujud, yaitu manfaat sujud dan sholat. Menurut Profesor Hembing, jantung hanya mampu memompa darah sebanyak 20% ke bagian otak, sedangkan 80% lainnya hanya dapat dilakukan lewat sujud atau sholat. Nah, begitulah. Ternyata perintah sholat dan sujud dalam Al-Quranul Karim membawa manfaat dari kacamata ilmu medis atau kesehatan. Itu adalah fakta terakhir sains yang saya berikan di video ini. Sesungguhnya banyak sekali fakta sains yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan hanya sedikit yang saya beritahukan atau informasikan di video ini. Dan siapa berikutnya adalah saya akan berikan nama-nama saintis atau ilmuwan yang telah masuk Islam. Berikut adalah nama-nama saintis atau ilmuwan yang telah masuk Islam. Silahkan melihatnya. Baik, saya akan berikan nama-nama saintis atau ilmuwan yang memeluk agama Islam. Sebelumnya mereka mempunyai keyakinan berbeda. Salah satunya adalah Profesor Tagata Tajasen. Ya, saya ulang, Profesor Tagata Tajasen dari Thailand. Anda bisa mencarinya di YouTube. Atau di Google atau meneliti di perpustakaan apakah yang saya berikan ini benar atau tidak, yakni Profesor Tagata Tajasen dari Thailand. Dia adalah ahli dalam bidang kulit ya. Ketika dia meneliti dengan penelitian yang lama dan alat yang mahal, maka didapatkan hasil penelitiannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Profesor Tagata Tajasen terkejut dan beliau masuk Islam dan bersyahadat. Ya, bisa Anda teliti beritanya. Yang kedua yang saya berikan adalah Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille adalah seorang ilmuwan atau saintis dari Prancis. Ya, dia juga masuk ke dalam agama Islam sebelumnya dari agama lain, dan ketika dia sudah menjadi muslim atau sudah setelah mualaf kemudian masuk Islam menjadi muslim, dia juga menulis suatu buku atau karya yang menjelaskan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan, bahwasanya sains dan Al-Quran itu
tidak ada konflik atau ada fakta sains di dalam Al-Quran. Itu adalah Dr. Maurice Bucaille. Dan juga ada Dr. Fidelma. Ya, Dr. Fidelma adalah seorang ahli syaraf dari Amerika. Sebelumnya keyakinan atau agamanya juga berbeda dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Dan juga ada Dr. Jory Miller ya. Dr. Jory Miller ini adalah ahli matematika. Seorang dosen matematika di Universitas Perminyakan dan Pertambangan FAT. Ya, dia juga adalah seorang intelektual. Dia juga sebelumnya dari agama lain. Sesungguhnya masih banyak nama-nama saintis atau ilmuwan yang masuk ke dalam agama Islam dan kalangan intelektual. Begitu banyak, dan juga masih banyak fakta-fakta sains di dalam Al-Quran yang belum saya ungkapkan. Ada relativitas waktu, ada tentang besi, ada tentang penciptaan, proses penciptaan manusia di dalam rahim. Tapi itu saja yang kesempatan kali ini yang saya informasikan, dan saya tutup dengan surat Al-Baqarah, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya, tidak ada keraguan padanya, kitab Al-Qur'an ini. Dan ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.